Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, lalu kearifan tersimpan dalam puisi. Ini adalah serial kuliah singkat menggali kearifan dari kutipan puisi. Kali ini kita gali penyair Shams Tabrizi dari Persia, lahir dari wilayah Tabriz, hidup di tahun 1185-1248. Seorang sufi dan dikenal guru dari Jalaluddin Rumi. Kita kutip puisinya dari buku Ghazaliyat Shams Tabrizi. Ia mengatakan, yakinlah suatu hari kita akan berterima kasih atas doa yang tidak dikabulkan Tuhan. Padahal doa itu dulu kita minta dengan sepenuh air mata. Apa makna yang tersirat dari puisi ini? Kita eksplor riwayat hidup Shams di dunia para sufi. Shams Tabrizi termasuk penyair dan guru sufi yang paling misterius. Pertama, banyak yang meyakini ia menyimpan potensi batin yang sangat luar biasa. Ia bisa berjumpa dengan siapapun dan menyebabkan perubahan yang sangat fundamental bagi orang yang bersentuhan dengan dia. Contoh yang paling terkenal adalah pertemuannya dengan Jalaluddin Rumi. Rumi berubah total dari yang tadinya ia seorang guru agama yang kerjanya membuat fatwa. Setelah jumpa dengan Shams, berubah total menjadi seorang sufi yang asketis, seorang penyair yang minta ampun dalamnya. Puisi-puisinya begitu indah dan hidup hingga sekarang, sehingga di Amerika pun dikenal ia penyair yang paling populer, melampaui para penyair barat, bahkan 800 tahun setelah kematiannya. Rumi ini disentuh oleh Shams Tabrizi. Hal lain dari Shams yang misterius adalah ia tiba-tiba saja menghilang. Setelah 4 tahun berjumpa Rumi, ia menghilang. Tak diketahui menghilang kemana dan mengapa. Rumi mencari kesalahan kemari tak pernah kejumpa. Hilangnya Syam ini membuat tekanan batin yang mendalam pada Rumi. Tapi akibatnya keluar banyak sekali puisi-puisi Rumi setelah menghilangnya Syam, dikumpulkan menjadi puisi yang dipersembahkan kepada sang guru Shams Tabrizi. Dari Rumi pula salah satunya kita tahu riwayat hidup Shams, bahwa Shams tak hanya dia ahli puisi, ini juga khas para penyair zaman itu. Umumnya mereka sangat mendalami filsafat, ilmu agama, bahkan untuk Shams ia pun ahli kimia. Sepanjang hidupnya ia berkelana mengajarkan anak-anak untuk tamat dan memahami isi Al-Quran. Ia dikenal mempunyai metode yang membuat anak-anak dalam waktu 3 bulan hafal Quran secara menyeluruh. Dalam perjalanannya, di usia 60 tahun itulah ia jumpa Rumi. Sebelum jumpa Rumi, banyak sekali ia jumpa orang-orang yang akhirnya orang-orang itu mengalami hijrah batin, berubah hidupnya. Itulah pengalaman Syam yang akhirnya membuat ia meyakini bahwa yakinilah katanya pada suatu hari kau akan mensyukuri doamu yang tak dikabulkan Tuhan, padahal dulu kau berdoa untuk itu hingga habis air matamu. Nah, kita coba mencari kasus tokoh-tokoh yang mengalami apa yang dikatakan Syam tadi itu. Pertama, kita teringat Khalid bin Walid, panglima di zaman Nabi Muhammad. Ia sangat terkenal dengan militansinya, strategi perangnya, dan keahliannya dalam pedang. Dan waktu itu ia bertekad akan menumpas pasukan Nabi Muhammad, generasi pertama Islam, hingga ke akar-akarnya. Ia berdoa untuk itu dan ia punya kemampuan itu. Tapi hingga pada waktunya sesuatu terjadi, ia berbalik. Ia menjadi penganut Islam dan pendukung utama Nabi Muhammad. Ia pun dikenal melalui tangannya begitu banyak penyebaran agama Islam menjadi lebih luas karena keahliannya. Suatu ketika ia pun merenung dan mensyukuri betapa doanya ingin menumpas Nabi Muhammad tidak terkabul. Dulu ia menyesal, sekarang ia mensyukuri itu karena ia sekarang berada di samping Nabi Muhammad. Tokoh kedua adalah Paul the Apostle.
Paul sangat dikenal waktu itu. Ia juga seorang intelektual, guru, aktivis yang keras sekali ingin menumpas Nabi Isa atau Yesus menurut orang Kristen hingga setuntas-tuntasnya. Ini ia anggap agama yang menyimpang, agama yang harus dihabiskan sebelum cepat ia tumbuh. Paul pun kerjakan apa yang dianggap penting, ia membakar massa, ia berdoa untuk menumpas itu. Sampai pada satu waktu dalam perjalanan hidupnya, ia melihat cahaya dan kemudian ia berbalik mendukung Yesus, mendukung Nabi Isa, bahkan ia yang merumuskan teologi dari agama Kristen. Pada masa itu pun ia merenung, ia mensyukuri betapa dulu itu doanya menumpas agama Kristen gagal ternyata. Dulu ia sangat sedih dengan kegagalan itu, kemudian ia syukuri karena ia sudah menjadi bagian dari tumbuhnya agama Kristen. Kita lihat dua sosok yang nyata dari agama Islam, dari agama Kristen, betapa kadang-kadang apa yang dulu kita anggap penting, apa yang kita minta dengan air mata tak tercapai, ternyata kita syukuri kegagalan itu karena hidup kita sudah berubah. Inilah kearifan yang bisa kita petik dari puisi Syam. Begitulah perjalanan personality. Diri kita pun berpetualang, berjalan, dan akan mengalami hijrah berkali-kali. Karena itu, kapanpun kita gagal, kapanpun kita kecewa, merenunglah dan sadarilah, mungkin pada satu waktu kita justru mensyukuri kegagalan ini, karena kegagalan ini ternyata membuka satu harapan lain yang membuat kita akan jauh lebih tumbuh lagi. Sampai jumpa.